Halo semuanya, gue Gilbert, gue bikin video karena gue hobi. Jadi untuk video kali ini gue mau bahas lagi lanjutan dari yang sebelumnya, di mana video kali ini gue mau fokus ke budget line. Jadi ini masih sama juga teori perilaku konsumen dari pendekatan ordinal, tapi kalau tadi yang sebelumnya indifference curve itu ngelihat dari tingkat kepuasannya, sekarang kita fokus dari berapa sih anggaran yang dikeluarkan untuk bisa melakukan konsumsi tersebut gitu. Jadi sederhananya kalau kita mau ininya dulu, definisinya dulu gitu, budget line itu tuh adalah kombinasi konsumsi dua macam barang juga. Jadi kombinasi konsumsi dua macam barang yang menghasilkan anggaran yang sama. Jadi kata kuncinya itu di sini nih, anggaran yang sama. Jadi kalau yang di sebelumnya kan indifference curve itu kombinasi konsumsi dua macam barang yang menghasilkan kepuasan yang sama. Kalau sekarang yang menghasilkan anggaran yang sama. Jadi secara teknis itu sebenarnya sama juga. Kita melihat nih kombinasi bagaimana sih kita membeli barang X, membeli barang Y, tapi mereka tuh akhirnya memunculkan anggaran yang sama atau biaya yang sama gitu. Jadi kalau kita bentuk kurvanya sama juga, sumbu vertikal dan horizontal X dan juga barang Y, tapi bentukannya seperti ini, garis lurus gitu. Nah, jadi seperti contoh kalau seandainya kita di sini anggaplah 2. Ini 2, terus ini 7 gitu kan. Contoh aja ya. Terus versus di sini ini 5, ini 1. Nah, berarti ini mau ngasih tahu apa? Ini mau ngasih tahu bahwa saat kita membeli 2 barang X dan 7 barang Y, maka biaya yang kita keluarkan sebenarnya sama dengan ketika kita beli 5 barang X dan 1 barang Y. Gitu. Nah, budget line ini jadinya kalau seandainya kita bikin gitu kan, kita buat fungsinya, sebenarnya kan secara tidak langsung kalau kita mau ngitung berapa sih total uang yang harus kita keluarin untuk beli sejumlah barang X dan sejumlah barang Y, berarti kan sebenarnya kita hitung dulu nih berapa sih jumlah uang yang kita keluarin untuk barang X. Ya udah berarti kan sebenarnya harga dari barang X dikali dengan jumlah barang X aja kan. Gitu. Sedangkan untuk Y juga kayak gitu. Berarti harga dari barang Y kita kali aja dengan jumlah barang Y yang harus kita beli. Nah inilah berarti total pengeluaran yang harus kita keluarin gitu. Nah asumsinya biasanya adalah kita akan melakukan konsumsi sejumlah berapa sih pendapatan atau income yang kita punya. Jadi I ini tuh sebenarnya menunjukkan income gitu. Jadi dianggapnya kalau seandainya semua uang kita, income kita itu sengaja kita mau pakai untuk beli barang X dan beli barang Y gitu. Nah, sebenarnya mirip juga kalau seandainya di indifference curve sebelumnya itu kan ada slope-nya ya, namanya MRS gitu. Nah, kalau di budget line kita juga ada nih sebenarnya slope-nya. Slope dari budget line. Sebenarnya kan slope, kalau kita bicara slope ya atau kemiringan, mau apapun teori ekonominya, selalu slope itu tuh selalu delta sumbu Y dibagi dengan delta sumbu X gitu. Karena ya slope itu kan konsepnya kemiringan, gradient gitu. Jadi biasanya turunan Y terhadap turunan X gitu. Jadi delta Y per delta X. Sederhananya kita mau tahu kira-kira berapa banyak sih jumlah barang Y yang harus kita korbanin kalau kita mau nambah satu barang X untuk memastikan anggarannya tetap sama. Karena kan ya balik lagi ya, kalau kita mau mempertahankan anggaran berarti ketika kita nambah satu konsumsi barang, otomatis barang lain harus kita kurangin konsumsinya. Makanya delta Y per delta X gitu. Nah, otomatis sebenarnya kalau kita lihat dari fungsi budget line ini ya, kan rumusnya kayak gini gitu. Nah, contoh kalau seandainya kita jadiin kayak gini deh. Income dikurang PX dikali X gitu, sama dengan PY dikali Y. Gitu ya. Jadi, ceritanya PX kali X-nya gue pindahin ke sebelah kiri gitu. Nah, anggaplah kedua sisi kita bagi dengan PY gitu. Kalau kita bagi dengan PY, berarti kan sisi ini jadi Y doang kan. Sedangkan sisi ini jadinya income per PY
terus dikurangin PX per PY dikali X gitu. Oke, nah berarti kan sebenarnya dari persamaan ini, kalau seandainya kita turunin sebenarnya, maka kita akan dapat nih delta Y per delta X itu sama dengan yang minus PX per PY gitu. Nah, karena slope dari budget line ini pasti negatif, jadi kita ambil aja sebenarnya nilai mutlaknya, yaitu PX per PY. Sehingga sebenarnya slope budget line bakal kelihatan dari ini nih sebenarnya. Rasio harga dari barang X dan barang Y. Gitu. Oke. Nah, kalau indifference curve itu kan dia nggak bisa bergeser gitu kan, karena emang udah dari sananya ada di indifference map. Nah, kalau budget line bisa nggak sih sebenarnya bergeser gitu atau kayak berubah? Nah, jawabannya bisa gitu. Nah, kita balik lagi sebenarnya dari si fungsinya gitu. Jadi kan dia indifference curve lagi. Rumusnya budget line adalah anggarannya income sama dengan PX kali X ditambah PY kali Y. Nah, berarti secara tidak langsung kan kita bisa ngelihat ya, faktor yang mempengaruhi budget line bisa berubah itu adalah yang pertama, kalau income-nya berubah, ya kan? Ini kalau seandainya income yang berubah. Income berubah. Nah, kalau income berubah gimana gitu? Nah, jawabannya cukup sederhana sebenarnya. Jadi kita tinggal lihat aja, ini X, ini Y. Nah, sebelumnya kita punya anggaplah budget line-nya di sini, budget line 1 gitu kan. Kalau income kita let's say naik, kalau seandainya income kita naik, tapi harga barangnya sama, berarti kan secara tidak langsung bisa kita katakan kita jadi bisa membeli barang X dan barang Y lebih dari yang seharusnya gitu kan. Nah, berarti sebenarnya kalau seandainya income-nya nambah, justru budget line-nya itu bisa bergeser ke kanan. Gitu. Ini kalau seandainya income-nya naik. Gitu. Terus yang jadi pertanyaan, kalau income-nya turun gimana? Ya gesernya ke kiri, gitu, ke bawah. Ini kalau income-nya turun, gitu. Oke, jadi kita bisa lihat ya, dia bergeser secara sejajar. Jadi kalau income berubah, mengalami pergeseran sejajar. Sejajar itu berarti dari segi slope dia nggak berubah ya, karena balik lagi slope-nya kan rasio harga PX dan P. Jadi selama PX dan P-nya nggak berubah ya harusnya slope-nya juga nggak berubah gitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan bagaimana kalau seandainya ternyata yang berubah itu adalah harga dari barang X dan harga barang Y gitu. Nah, kalau kayak gitu, nah ini kan kalau seandainya harga barang yang berubah. Mungkin gue bagi jadi dua ya. Gimana kalau seandainya harga X yang berubah nih? Harga barang X change. Nah, sama nanti kira-kira bagaimana sih kalau ternyata yang berubah itu adalah harga barang Y. Gitu. Oke. Nah, sederhananya gampangnya untuk ingat adalah kalau seandainya harga berubah, let's say harganya jadi naik, atau nanti deh naik atau turunnya nanti. Tapi kalau seandainya harganya berubah, maka yang terjadi itu adalah bukan pergeseran, tapi perotasian. Maksudnya kayak gini, kalau seandainya kita punya budget line, ini untuk barang X ya, ini Y, gini, kita anggaplah ini budget line 1 ya, gitu. Kalau seandainya harga barang X turun deh, kalau harga barang X turun, berarti kan kita jadi bisa beli barang X lebih banyak dari yang seharusnya. Tapi kita nggak bisa sebenarnya kan merubah berapa barang Y yang kita mau untuk beli gitu kan. Karena ya harga barang Y-nya nggak berubah, hanya barang X-nya aja yang terpengaruh. Berarti sebenarnya yang terjadi adalah kurva budget line itu berotasi. Jadi dia pindahnya ke sini. Del 2. Ini kalau seandainya harga X-nya turun. Gitu. Jadi dia berotasi pada sumbu barang yang mengalami perubahan. Jadi kalau harga barang X yang berubah ya dia berotasinya di sumbu X-nya aja yang keganti gitu. Tapi porosnya di Y. Gitu, Y-nya tetap gitu.
Nah, gitu juga sebaliknya. Kalau seandainya ternyata ini BL3, kalau seandainya ternyata harga barang X-nya malah naik gitu. Kalau harga barang X-nya malah naik, justru dia akan berotasi ke dalam pada sumbu X. Gitu. Jadi ini dia rotasi pada sumbu yang mengalami perubahan harga. Gitu. Oke. Nah, gitu juga berarti case-nya kalau seandainya yang berubah itu adalah dari Y. Jadi kalau seandainya Y-nya yang berubah, jadi let's say ini X, ini Y, anggaplah kita punya kurva budget line kayak gini, BL1. Nah, kalau harga barang Y itu mengalami penurunan, maka dia akan berotasi keluar pada sumbu Y gitu. Jadi ini PY-nya turun gitu. Tapi gitu juga sebaliknya, kalau ternyata dia mengalami kenaikan harga gitu, PY-nya naik, malah justru dia akan merotasi ke dalam pada sumbu Y gitu. Oke. Nah, berarti muncul nih pertanyaan, kalau seandainya ternyata dia malah mengalami perubahan harga secara bersamaan, jadi harga barang X dan harga barang Y mengalami perubahan, X dan Y berubah gitu. Dampaknya gimana? Sebenarnya sama juga, cuman bedanya sekarang pergeserannya jadi ada 2 gitu. Jadi contoh, kalau seandainya gue mau ngasih contoh harga barang X-nya turun, harga barang Y-nya juga turun gitu. Contoh aja ya. Nah, berarti anggaplah kita punya budget line di sini. Gitu, oke? Ini BL1. Nah, berarti ketika kita mau untuk ini kita lihat dulu masing-masing gitu. Jadi pertama, kalau harga barang X-nya berubah, ya udah berarti kan dia berotasi keluar pada sumbu X gitu kan. Jadi budget line-nya sekarang yang warna hijau. Nah, terus gimana kalau seandainya Y-nya juga berubah? Oh, berarti dia berotasi lagi keluar tapi pada sumbu Y. Gitu. Jadi ganti-gantian. Gitu. Oke. Jadi efek yang terjadi kalau seandainya harga X yang turun, dia geser yang merah ke yang hijau, tapi ketika Y-nya yang berubah turun, dia malah menggeser yang Y-nya yang atasnya gitu. Ininya yang tetap gitu. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat berarti secara tidak langsung kalau kita bandingin yang merah sama yang ungu, sebenarnya secara quote unquote bisa kita katakan dia mengalami pergeseran kan sebenarnya. Jadi geser. Cuma bedanya adalah kalau seandainya penurunan pada harga barang X atau perubahannya lah gitu dan harga barang Y-nya turun dalam proporsi yang sama, dalam persentase yang sama, berarti perotasiannya itu proporsinya sama gitu. Berarti gesernya secara sejajar nantinya. Sejajar. Tapi kalau seandainya ternyata penurunan PX contoh lebih besar daripada penurunan PY gitu, atau kebalikannya, PX-nya turun malah lebih kecil dari penurunan PY-nya gitu. Yang terjadi adalah dia bergeser tapi tidak sejajar. Gitu. Oke, jadi ya ini sih sebenarnya materi untuk budget line. Nanti untuk perhitungan-hitungannya nanti kita gabungin juga sama yang bagian dari indifference curve di materi selanjutnya tentang keseimbangan konsumen. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you for watching. If you have any question, kabarin aja lewat videonya, kolom komen. Oke, sip. Thank you.